Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Sebuah film plot twist yang sangat cerdas dan mencengangkan akan kembali saya suguhkan, menceritakan kisah seorang pria yang baru pindah ke rumah baru bersama keluarganya. Namun seiring waktu, pria ini mulai curiga bahwa sepertinya mereka semua bukanlah keluarganya. Hingga akhirnya terbongkarlah sebuah fakta mengerikan. Dan seperti apa kisahnya? Inilah alur cerita selengkapnya. 이 새끼가 눈치챈 것 같아. 형이 자경이 아니라고. 그러면서 어제 지가 Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Jinso yang baru saja terbangun dari tidurnya. Saat itu, ia sedang dalam perjalanan menuju rumah baru bersama keluarganya. Di dalam mobil terlihat kedua orang tuanya, serta kakak laki-lakinya bernama Yuso. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Namun sepertinya, Jin merasa tidak asing dengan suasana rumah itu. Diketahui, sejak kecil hubungan Jin dan Yu memang sangat akrab. Kakaknya itu dikenal sebagai pribadi yang pintar dan selalu menjaga sikap. Yuso merupakan pria yang serba bisa. Hampir tak ada yang tidak bisa ia lakukan. Tak heran jika ia mudah menarik perhatian banyak orang, terutama para kaum wanita. Jin diketahui menderita penyakit neurastenia kronis. Menurut penjelasan dokter, penyakit ini dapat memicu pelemahan mental dan membuat penderitanya sering mengalami cemas. Bahkan dalam kondisi tertentu, bisa mengalami halusinasi. Sementara Yuso sempat mengalami kecelakaan setahun yang lalu, yang membuat kaki kirinya pincang. Singkat cerita, mereka pun mulai sibuk menata rumah itu. Terlihat Yu memasang kalender yang memperlihatkan bulan Mei tahun 97. Di rumah itu, ada satu kamar yang pintunya selalu tertutup. Yu kemudian menjelaskan bahwa di dalam kamar itu masih terdapat barang-barang pemilik rumah sebelumnya. Oleh karena itu, Jin dan Yu akan tidur satu kamar untuk sementara waktu. Ketika Yu membantu tugas ibunya, seorang petugas pindahan mendekati Jin lalu bertanya, apakah Yuso benar-benar kakak kandungnya? Sepertinya petugas itu ragu. Namun saat Jin akan menjawab, Yu pun muncul. 되시는 분은 나이가 왜요? 아저씨 부엌에 가보세요. 누가 찾으시는 것 같은데. 예. Saat makan malam, Jin kembali penasaran dan menanyakan soal kamar misterius itu. Ayahnya lalu menjelaskan bahwa ruangan itu dijadikan tempat penyimpanan barang pemilik rumah sebelumnya. Ia sendiri mengaku belum pernah masuk ke sana karena sudah diingatkan supaya tidak membuka kamar tersebut. 이거 무슨 소리지? 무슨 소리? 방금 위에서 난 소리. 전등 소리 아니야? Saat tengah malam, Jin mendengar suara mencurigakan dari kamar tertutup itu. Saat Jin ingin melihatnya, Yu pun mengatakan bahwa semua itu hanyalah perasaannya saja. 뭐예요 여기서? 형 여기서 이상한 소리. 얘 진짜 공부하기 싫으니까 괜히. 아니 그런 게. Melihat Jin yang sedang delusi, Yu pun mengajak Jin bersantai di luar rumah. Hingga tak lama, ayah mereka menelpon dan meminta Yu menemuinya. 여보세요. 알겠어요. 제가 지금 내려가서 찾아드릴게요. Jin pun diminta menunggu karena ia akan segera kembali. Namun tiba-tiba, 누구시죠? dalam keadaan panik, Jin memberitahu orang tuanya jika Yu telah diculik. Hingga tak lama ia pun pingsan. Setelah Jin siuman, Yuso masih belum ditemukan. Dua orang polisi datang meminta keterangan. Jin mengaku sempat melihat plat nomor mobil para penculik itu, tapi ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah para pelaku karena hujan deras dan ia sangat panik malam itu. Namun anehnya, nomor plat yang Jin lihat itu tidak pernah ada di negara ini, sehingga polisi menduga Jin mengalami delusi. Hari-hari berlalu, keberadaan Yu masih misteri. Namun untuk menjaga kesehatan mentalnya, Jin harus selalu rutin mengonsumsi obatnya. Saat tertidur, Jin kembali dihantui mimpi yang sama, di mana terlihat seorang pria disekap dan disiksa. Setiap kali ia tertidur, mimpi ini selalu muncul. Secara bersamaan,
suara-suara aneh kembali terdengar dari kamar misterius itu. Jin semakin takut saat pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Hingga inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Yu terlihat sudah kembali ke rumah. Namun anehnya, ia sama sekali tidak ingat apapun saat dirinya menghilang selama belasan hari. 것이다. 그리고 Malam harinya, Jin mengungkapkan rasa khawatir saat Yu menghilang. Setelah mengobrol sebentar, keduanya pun tertidur. Namun saat tengah malam, Jin terbangun karena mendengar suara pintu seperti dibuka dan ditutup kembali. Lalu ia pun tersadar bahwa sang kakak telah pergi. Namun Jin tidak terlalu memikirkan dan memilih tidur kembali. Pagi harinya, Yu terlihat kembali ada di tempat tidur. Seperti biasa, Jin bersiap meminum obatnya, tapi pilnya tak sengaja terjatuh ke lantai. Belum sempat mengambilnya, sang kakak mengajaknya sarapan, sehingga Jin pun tak jadi meminum obatnya. Saat sedang makan, Jin menanyakan kemana Yu pergi tadi malam. Namun Yu mengatakan tidak pergi kemanapun, dan sepertinya Jin hanya bermimpi. Ketika Yu akan keluar rumah, Jin merasa ada yang janggal dari kakaknya itu. 다리 왜 오른쪽 다리를 절어? 가봐야 되거든요. 장난치지 마세요. Malam harinya, Yu terlihat sudah pulang. Selesai makan malam, ia memilih tidur lebih awal, sementara Jin masih melanjutkan aktivitasnya. Saat dini hari, Jin tertidur di kursinya. Namun sebenarnya, ia hanya pura-pura tidur. Begitu melihat kakaknya keluar, diam-diam Jin mengikutinya. Namun Yu sepertinya tahu jika ia diikuti, sehingga Yu pun bergegas menjauh. Disinilah Jin menyadari bahwa kaki sang kakak ternyata tidak pincang. Ia berjalan normal, bahkan tidak memakai kacamata seperti biasa. Karena masih penasaran, Jin memutuskan terus mengikuti kemana Yu pergi. Hingga akhirnya, Yuso sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan dua orang bawahannya, yang ternyata mereka adalah polisi yang sebelumnya menemui Jin. Dari kejauhan, Jin mendengar Yu berkata kasar, sangat berbeda dari sosok kakak yang selama ini ia kenal. Tak lama kemudian, Yu pun meninggalkan tempat itu. Jin terus berusaha mengejar, namun dalam sekejap, Yu menghilang dari pandangannya. Keadaan menjadi rumit ketika anak buah Yu itu memergokinya. Jin pun langsung berlari menyelamatkan diri. 야, 너 저쪽 한번 가봐. Namun tiba-tiba semuanya bias saat Jin tersadar di kursi belajarnya. Jin kembali merasa bingung saat melihat Yu sudah terbaring di atas tempat tidur. Yu pun berusaha menenangkan Jin yang masuk ke kamar mandi. Sementara itu, Jin semakin tak terkendali. Ia histeris meluapkan amarahnya dengan memaki Yuso. Jin meminta penjelasan mengenai kejadian tadi malam. Namun Yu tidak paham apa yang dimaksud Jin. Menurutnya, Jin hanya mengalami mimpi buruk. Sementara Jin tahu kalau Yu berbohong. Lalu ia pun menegaskan bahwa tadi malam ia hanya pura-pura tidur dan melihat Yu keluar rumah. Jin mengatakan bahwa ia melihat jelas apa yang terjadi. Tak lama, Jin pun keluar dari kamar mandi. Yu pun menenangkan Jin yang sepertinya sedang delusi. Kemungkinan karena Jin belum sempat meminum obatnya. 너 약 먹었어? 어제. 어? Setelah meminum obat, kondisi Jin perlahan tenang. Ia pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Di sini Jin kembali melihat Yu berjalan pincang saat keluar rumah. Namun saat Jin melihat isi pulpen yang terjatuh di atas meja, seketika Jin pun yakin bahwa kejadian tadi malam itu bukanlah mimpi, melainkan semua itu adalah nyata. Tak lama setelah itu, terdengar suara ibunya yang baru saja tiba di rumah. Jin segera menceritakan semua yang ia alami. Mendengar hal itu, sang ibu pun merasa khawatir dan gelisah. Untuk memastikan semua itu, Jin berencana mengajak kedua orang tuanya diam-diam mengikuti Yu
saat ia kembali keluar rumah tengah malam nanti. 만약에 오늘 밤에도 나가면 아버지 깨워서 같이 따라가 보자. Meskipun takut, Jin akhirnya memberanikan diri membuka pintu kamar yang selalu tertutup. Hingga kemudian Jin berusaha menenangkan diri. Ia merasa terjebak dalam kebingungan antara ilusi dan kenyataan. Tak lama setelah itu, Jin mendengar ibunya sedang menghubungi seseorang. Hingga terdengarlah kalimat yang membuat Jin terkejut, di mana ibunya mengatakan bahwa Jin sepertinya sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seketika Jin pun syok hingga tak menyadari langkah kakinya menimbulkan suara yang membuat sang ibu curiga. 내 말은 누구 왔어? Jin yang bersembunyi di luar rumah berusaha masuk kembali ke kamarnya sebelum aksinya ketahuan. Namun sepertinya sang ibu menyadari bahwa Jin baru saja masuk lewat jendela. 이제 일어났니? Setelah itu, si ibu meminta suaminya segera pulang karena Jin telah mengetahui semuanya. Dengan rasa panik, Jin langsung melarikan diri. Namun ayah dan ibunya langsung menghadang dan meminta supaya Jin tidak pergi karena merasa ada yang tidak beres. Jin tak peduli omongan orang tuanya dan melanjutkan langkahnya. Pada akhirnya, Jin berhasil lolos dari kejaran orang-orang suruhan ibunya. Ia pun masuk ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Setelah itu, polisi kembali membacakan laporan yang ia buat, bahwa sebulan terakhir ini, ia dikurung oleh sekelompok orang yang menyamar sebagai keluarganya sendiri. Tak lama Jin dibuat heran saat polisi membacakan identitasnya. Di sana tertulis bahwa ia lahir pada tahun 97 dan kini ia telah berusia 41 tahun. Mendengar itu, Jin sempat terdiam. Tentu saja ia tidak percaya karena usianya baru 21 tahun. Karena seperti orang linglung, ia pun menjadi bahan tertawaan orang-orang di sana. Polisi pun kemudian memperlihatkan kalender sebagai bukti waktu yang sebenarnya. Di tengah kebingungannya, Jin pun memutuskan kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ia mendengar suara alunan musik dari kamar yang terkunci itu. Saat diperiksa, Jin melihat pemandangan mengerikan. Di sana terlihat dua manekin dan sebuah pisau yang terletak. Ia juga melihat bercak darah di mana-mana. Tak lama kemudian, keluarga yang selama ini bersamanya pun muncul. Dengan suara bergetar, Jin bertanya siapa sebenarnya mereka dan apa yang telah mereka lakukan pada dirinya. Dengan santai, Yu pun akhirnya menjelaskan bahwa 20 tahun lalu, tepatnya pada 20 Desember 97, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang menewaskan semua anggota keluarga di rumah ini. Namun Jin tidak paham apa maksudnya. Saat itu, seorang ibu dan anak perempuannya tewas dihabisi tanpa alasan yang jelas. Namun polisi tidak pernah berhasil menangkap pelakunya. Seiring berjalannya waktu, kasus ini perlahan terlupakan. Namun tidak bagi keluarga korban yang terus mencari tahu siapa pelakunya. Hingga akhirnya mereka menyewa Yuso yang ternyata bernama asli Choi yang disewa menyelidiki kembali kasus ini. Dan setelah menunggu 4 tahun, Jin pun berhasil ditemukan dan ditangkap. Di sini akhirnya terungkap bahwa mimpi yang selama ini menghantui Jin sebenarnya adalah peristiwa nyata saat dirinya disekap dan dipaksa mengaku oleh Choi. Jin dituduh telah menghabisi satu keluarga yang sama sekali tidak ia kenal. Namun meskipun mereka telah berusaha keras membuat Jin mengaku, pada akhirnya Jin tidak mengingat apapun soal peristiwa itu, hingga muncul keraguan jika Jin bukanlah pelakunya. Di sisi lain, keluarga korban tetap yakin bahwa Jin adalah pelakunya. Mereka terus menekan pihak kepolisian supaya bekerja maksimal hingga Jin mengaku.
Karena mulai buntu, Choi akhirnya menyewa seorang ahli hipnosis bernama Park. Park menjelaskan bahwa sebagian memori ingatan Jin telah hilang dan ia akan berusaha mengembalikannya. Menurut analisis Park, Jin sengaja telah menghapus sebagian memori ingatannya karena isi ingatan itu sangat menyakitkan baginya. Karena alasan itu, Park mengusulkan supaya mereka menyusun sebuah skenario palsu yang bertujuan membawa Jin kembali ke masa sebelum ingatan traumatis itu menguasai pikirannya. Tepatnya pada 6 Mei 97, Park juga menyiapkan obat khusus yang harus diminum Jin secara rutin. Obat ini berfungsi menjaga efek hipnosisnya tetap bertahan selama mereka memainkan skenario palsunya. Selanjutnya, Choi merekrut seorang perempuan parubaya yang akan menjadi ibu dalam skenario itu. Setelah semuanya siap, Park pun menghipnotis Jin dan memprogram pikirannya seolah ia masih ada di tahun 97 dan masih berumur 21 tahun. Ketika ditanya apa yang ia ingat dari masa itu, Jin lalu membayangkan saat dirinya di dalam mobil sedang menuju rumah baru bersama keluarganya. Dari ingatan inilah Choi, Park dan perempuan tersebut membangun peran mereka sebagai keluarga palsu Jin. Meski begitu, skenario ini beberapa kali hampir terbongkar. Salah satunya saat petugas pindahan terlihat heran ketika Jin memanggil Choi dengan sebutan kakak, karena secara fisik, Jin terlihat jauh lebih tua. 왜요? 아저씨. Kemudian, saat Jin mendengar suara-suara aneh dari kamar yang selalu tertutup, ternyata itu adalah suara dari anak buah Choi yang sedang menyiapkan TKP. TKP itu dibuat semirip mungkin, supaya saat melihatnya, Jin diharapkan mampu mengingat kembali kejadian 20 tahun lalu itu. 알았어. 이상한 소리 날 때는 Untuk memancing respon dari Jin, mereka sengaja memperlihatkan berbagai kejanggalan supaya Jin merasa curiga. Hingga akhirnya, Jin memasuki TKP rekayasa pada malam saat hujan deras turun. Sayangnya, Jin belum mampu mengingat apapun mengenai kejadian itu. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak pernah menghabisi siapapun. 사실일 거야. 난 아니야. 난 사람 죽인 적 없어. Situasi ini membuat Choi semakin murka karena sudah jelas bahwa Jin adalah pelakunya. Karena semakin emosi, Choi pun bersumpah akan menghabisi Jin dengan cara paling menyakitkan. 세상에서 가장 고통스럽게 알겠어? Merasa nyawanya terancam, Jin pun memanfaatkan celah dengan keluar dari mobil, lalu melarikan diri. Dalam kekacauan itu, mobil yang dikendarai Choi dan anak buahnya justru menghantam pohon, hingga mereka tak sadarkan diri. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Jin untuk menjauh dari sana. Hingga kemudian, singkat cerita, Jin pun dilarikan ke rumah sakit. Dalam kondisi tak sadarkan diri, sepertinya ingatan Jin mulai muncul kembali, di mana pada suatu hari di bulan Mei 97, Jin dan keluarganya sedang menuju rumah baru mereka. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka mengalami kecelakaan. Enam bulan setelah insiden itu, Jin mengalami titik terendah dalam hidupnya, di mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sementara kakaknya masih terbaring koma di rumah sakit. Jin tak punya uang lagi untuk membayar rumah sakit. Dalam situasi itu, ia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai tempat, namun tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Sementara itu, dokter menjelaskan bahwa kakaknya harus segera dioperasi jika memang masih ingin selamat. Karena sangat membutuhkan uang, Jin akhirnya mengambil langkah nekat. Ia menyebarkan pengumuman di internet, di mana ia bersedia melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan sejumlah uang. Suatu malam, Jin menerima pesan dari seseorang menggunakan nickname Jenggot Biru. Orang ini menawarkan pekerjaan dengan bayaran besar. Namun pekerjaan ini sangat berbahaya, yaitu menghabisi sebuah keluarga. Jin pun mempertimbangkan tawaran itu. Setelah berpikir satu malaman, dengan terpaksa Jin memutuskan menerima pekerjaan itu. Tak lama, Jin menerima telepon dari si Jenggot Biru.
yang ternyata dia adalah seorang pria. Setelah sepakat, pria itu memberikan alamat rumah seseorang, yaitu rumah yang ditinggali seorang ibu dan 2 anaknya. Dan rumah itu adalah rumah yang saat ini digunakan dalam skenario palsu. Jenggot Biru memerintahkan Jin hanya menghabisi si ibu, sementara 2 anaknya tidak boleh disentuh sedikit pun. Saat Jin akan beraksi, tiba-tiba ia tak tega melihat sang ibu dan anak laki-lakinya yang sedang tertidur pulas, hingga ia pun mengurungkan niatnya. Tak lama, si ibu terbangun karena mengira putrinya sudah pulang. Namun seketika ia terkejut saat menemukan Jin berdiri di hadapannya. Jin lalu menenangkan wanita itu, dan ia berjanji tidak akan melakukan apa-apa dan akan segera pergi. Jin meminta supaya si ibu jangan berteriak. 소리 지르지 마세요. 죄송해요. 약간 미쳤었나 봐요. Namun sebuah insiden tak terelakkan terjadi yang membuat Jin tanpa sadar akhirnya menghabisi mereka. Sang putri yang tidak tahu apa-apa merasa terkejut, lalu berteriak meminta tolong. Seketika Jin panik dan merasa terancam. Ia pun mengejar wanita itu yang masih terus berteriak, hingga terjadilah hal yang di luar kendali dirinya. Peristiwa itu membuat anak perempuan si ibu terluka hingga akhirnya tewas. Setelah itu, si ibu pun datang dan langsung histeris melihat putrinya telah tiada. Lagi-lagi, Jin kehilangan kendali dan secara refleks ia langsung menyerang si ibu hingga meninggoy. Jin yang merasa linglung bersiap meninggalkan rumah itu, namun anak laki-laki itu muncul dan memanggil Jin. Dengan polos ia bertanya, siapa Jin dan apa yang terjadi dengan ibunya. Jin merasa tersentak dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Lalu ia menenangkan anak itu dan memintanya kembali tidur. Jin menyuruhnya menghitung angka dari 1 sampai 100 dan ibunya akan segera datang. 1부터 100까지 들어가서 입을 뒤집었어. Saat akan meninggalkan rumah, pandangannya tertuju pada sebuah foto keluarga. Ternyata itu adalah foto si dokter yang menangani perawatan kakaknya. Berarti ia adalah si Jenggot Biru, orang yang menyewanya menghabisi istrinya. Setelah selesai menghitung, anak bungsu itu menelpon ayahnya sambil menangis. Ia mengatakan bahwa pria yang datang ke rumah mereka telah berbohong padanya karena ibu dan kakaknya telah dihabisi pria itu. Mendengar hal itu, si dokter pun syok. Ternyata putrinya ikut menjadi korban. Setelah mengakhiri panggilan, tiba-tiba Jin sudah berdiri di hadapan si dokter. Jin tak menyangka bahwa si dokter sesadis itu pada istrinya. Hingga kemudian, si dokter memberi alasan kenapa ia menghabisi sang istri, yang mana ternyata ia ingin mendapatkan uang asuransi kematian istrinya. Namun sang dokter tidak mau disalahkan, karena menurutnya Jin juga sama buruknya, di mana ia juga mau menghabisi orang yang tidak ia kenal demi menyelamatkan saudaranya. Si dokter tak terima karena Jin telah menghabisi putrinya, lalu ia pun mengancam akan menghabisi Jin. Namun apa yang terjadi tidak sesuai keinginannya. Sejak kejadian itu, kondisi mental Jin benar-benar hancur. Ia tak sanggup mengingat apa yang telah ia perbuat, yang sebenarnya bukanlah kehendaknya. Lalu ia pun menghilangkan ingatan yang menyakitkan itu, mulai saat kehilangan orang tuanya, hingga ia menghabisi keluarga itu. Kembali ke rumah sakit, setelah mendapat perawatan, Jin akhirnya sadar, dan Choi ada di sana menunggunya. Dengan sedikit basa-basi, Yu pun bersiap menghabisi Jin dengan menyuntikkan cairan ke selang infus. Namun seketika Jin berbicara, ia menanyakan keberadaan keluarga korban dan mengakui bahwa dirinya telah bersalah pada mereka. Mendengar pengakuan itu, Choi pun menghentikan suntikannya. Karena ingatan Jin telah kembali, Choi lalu bertanya,
Mengapa Jin sampai hati menghabisi wanita itu dan juga putrinya? Choi juga penasaran, apakah memang benar suami korbanlah yang memerintahkan Jin melakukan semua itu? Karena ada kecurigaan bahwa sebulan sebelum peristiwa pembunuhan itu, si dokter mendaftarkan asuransi jiwa atas nama sang istri tanpa sepengetahuannya. Temuan ini pun menjadi dugaan kuat bahwa sang suamilah yang melakukan semua ini demi mendapatkan uang asuransi. Dengan rasa amarah yang memuncak, Choi pun meminta Jin menceritakan semuanya pada keluarga korban dan memohon ampun karena anak yang Jin biarkan hidup itu telah mengalami penderitaan yang menyakitkan, hidup sebagai yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Sedangkan harta kedua orang tua anak itu telah dirampas oleh keluarga besarnya. Dan Choi sangat marah, bagaimana bisa Jin meminta anak itu menghitung sampai 100, menunggu ibu dan kakaknya datang. Padahal ia tahu bahwa ibu dan kakaknya telah ia habisi. Hingga akhirnya diketahui bahwa anak yang Jin biarkan hidup itu ternyata adalah Choi. 내가 그 다음에 어떻게 살았는 줄 알아? 애들한테 돈 다 뺏기고 보육원에 버려져가지고 이발 밤마다 울면서 다짐했어. Choi pun meluapkan amarah yang sudah ia pendam selama puluhan tahun. Choi lalu bertanya, kenapa Jin tidak menghabisinya sekalian malam itu, supaya ia tidak pernah mengalami kehidupan yang menyakitkan. Hingga kemudian, Choi pun berjanji akan melakukan pembalasan pada orang yang telah menghabisi keluarganya. Tak ada lagi yang bisa Jin ucapkan selain kata maaf. Dengan rasa bersalah dan penyesalan mendalam, ia memohon ampunan dari Choi. Sementara Choi sambil menahan tangis, sekali lagi ingin memastikan apakah benar ayahnya lah yang memerintahkan Jin menghabisi ibunya. Namun secara mengejutkan, Jin mengaku bahwa semua ini adalah keinginan dan perbuatannya sendiri. Sepertinya Jin tetap ingin menjaga nama baik ayah Choi. Namun tentu saja Choi tidak akan percaya, dan ia telah menyimpulkan bahwa ayahnya sendirilah di balik semua ini. Kemudian Choi pun meninggalkan ruangan dan tidak jadi menghabisi Jin, karena pada dasarnya sang ayahlah yang paling bertanggung jawab atas semua ini. Sebuah fakta yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Dengan langkah linglung, Choi berjalan perlahan ke sebuah lorong, seolah merasa hidupnya tak lagi berarti. Ia sempat diingatkan seorang perawat bahwa jalan yang dituju Choi itu adalah jalan buntu. Sedangkan Jin merasa sangat bersalah dan terpukul setelah semua ingatan menyakitkan itu kembali. Ditambah lagi, ia tak kuasa menyadari bahwa Choi telah hidup menderita selama ini. Karena tak sanggup menahan beban, Jin pun mengambil suntikan itu dan memutuskan bundir. Sementara Choi telah terkapar setelah memutuskan terjun bebas. Dan pada akhirnya mereka berdua memilih jalan pintas untuk keluar dari semua penderitaan. Di akhir film, diperlihatkan adegan flashback saat Jin berada di kawasan wisata sebelum menuju rumah baru bersama keluarganya. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan seorang anak berusia 5 tahun, yang ternyata anak kecil itu adalah Choi. Artinya, Jin pernah bertemu dengan Choi dan juga keluarganya di waktu silam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah hancurkan keluargamu demi mendapatkan uang. Dan seberat apapun masalah hidupmu, jangan pernah berpikir melakukan bundir, karena itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Sekian alur cerita film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.